Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dari Bimbingan Belajar Bina Pelajar. Dan seperti biasa kami hadir untuk membantu siswa-siswi SMP dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematika SMP yaitu perbandingan bagian kedua. Langsung saja tidak berpanjang lebar kita share screen materinya. Nah, anak sekalian, di layar anak-anakku sudah kelihatan, sudah terlihat lanjutan materi tentang perbandingan, yaitu dalam hal ini kita akan bahas mengenai skala. Itu skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar peta dengan ukuran sebenarnya. Skala bisa digunakan untuk membuat peta miniatur atau market. Jika skala 1:1 juta berarti 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada ukuran sebenarnya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari skala ini digunakan untuk apa? Untuk peta ya, untuk peta, kemudian denah bangunan, miniatur barang yang besar ya dibuat kecil, kemudian rumah serta lahan ya, lahan misalnya lahan parkir ataupun lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Yang besar dibuat kecil sehingga kita mudah untuk memantaunya. Nah, langsung saja kita akan melihat rumus-rumusnya. Yang pertama yaitu menentukan skala. Skala kita bisa tentukan ya dengan cara jarak pada peta tersebut dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sebagai contoh, jarak kota A dan kota B pada peta adalah 10 cm. Kota A dan kota B pada peta adalah 10 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 500 km. Maka skala yang digunakan pada peta adalah, ya kita masukkan rumusnya, skala jarak pada peta per atau dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 10 cm. Kemudian kalau dilihat soalnya jarak jarak sebenarnya kota 500 km. Nah, kilometer ini kita jadikan cm biar satuannya sama. Jadi dari kilometer ke centimeter itu kalau lihat tangga, turun tangga itu sampai 5 tingkat. 5 tingkat berarti dikali 100.000 atau ditambahkan nolnya 5 ya. Nolnya 5 kali sehingga hasilnya adalah nolnya 7. Ini kan 5 ya, ini kan 2 ditambah 5 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 50 juta centimeter. Kalau satunya sudah sama, ini satuannya bisa dicoret ya atau dibagi menjadi hilang habis. Nah, tinggal yang atas itu 10 kita coret 1, nolnya tinggal 1. Kemudian yang bawah kita coret 1, jadi tinggal 5 juta. Nah, skalanya ya bisa dikatakan skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1:5 juta. Begitu caranya ya anak-anak ya. Kemudian yang B, menentukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Sebagai contoh, pada sebuah peta berskala 1:2 juta. 1:2 juta. Biasanya kalau jutaan ini memang ini peta ya, peta antar kota jutaan. Kalau misalkan untuk bangunan atau yang rumah atau pekarangan atau yang memang luasnya tidak sepanjang seperti jarak kota itu biasanya nggak sampai, perbandingannya nggak sampai jutaan, biasanya hanya puluhan ribu atau bahkan hanya ribuan. Nah, ini jarak pada peta 1:2 juta. Jarak dua kota ya, jarak dua kota pada peta itu 5 cm. Nah, berapa jarak sebenarnya? Kita lihat, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta berapa? 5 cm. Skalanya 1:2 juta. Lalu
2 jutanya dikalikan ke atas, ya, ke atas. Jadi 2 juta kali 5 sama dengan 10 juta. Sentimeter, ya, satuannya masih sentimeter. Kan nggak mungkin kalau jarak sebenarnya itu pakai satuan sentimeter, maka dirubah menjadi kilometer. Nah, dari sentimeter ke kilometer itu naik tangga sampai 5 tangga. 5 tangga artinya satu tangga nolnya 1, atau dibagi 10, sehingga kalau 5 tangga, naik 5 tangga, itu dibagi 100.000 yang nolnya 5. Kita tinggal hilangkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 2. Ya, tinggal 2, jadi sekarang hasilnya 100 km. Ya, satuannya sudah menjadi kilometer. Kemudian yang C, menentukan jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Contoh, seorang penjelajah telah menempuh lintasan baru sejauh 500 meter. Jika jarak tersebut diamati pada sebuah peta dengan skala 1:30.000, maka jarak lintasan tersebut pada peta tersebut adalah, nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau untuk jarak kota biasanya kilometer, tapi kalau hanya lintasan, atau rumah, atau pekarangan, atau lapangan bola itu biasanya satuannya hanya pakai meter. Ya. Pun jarak skalanya pun nggak besar, nggak sampai jutaan, hanya 30 ribuan. Ya ini 30 ribu, hanya puluhan ribu lah. Puluhan ribu. Ini contohnya 1:30.000. Nah kita lihat jawabannya, jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skala kali jarak sebenarnya. Skalanya 1:30.000 kali 500. Berarti 500 dibagi 30.000, 0,017 meter. Ya, 0,017 meter. Ini memang ganjil hasilnya. Nah, dari meter, karena ini masih jarak sebenarnya, dirubah menjadi jarak peta. Jarak peta biasanya itu satuannya sentimeter. Jadi ke meter, dari meter ke sentimeter itu turun 2. Tangganya turun 2, berarti dikali 100. 0,017 dikali 100 menjadi 1,7 cm. Ya. Nah, itu beberapa rumus-rumusnya, dan kita akan bahas beberapa contoh di sini. Contohnya dari perbandingan. Ya. Contoh perbandingan, diulang lagi ya yang kemarin, contoh-contoh perbandingan. Yang pertama, umur ayah 50 tahun, sedangkan umur aku 15 tahun. Ya. Perbandingan umur ayah dan umur aku adalah, ayah 50, aku 15 tahun. Berarti 50 bagi 15. Nah ya, 50 banding 15, maaf, 50 banding 15. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya ini adalah pecahan, dicari pecahan yang paling sederhana antara 50 dan 15. Nah, berapa? Sama-sama dibagi 5. Coba ya dibagi 5. 50 dibagi 5, 10. 15 dibagi 5, 3. Ini adalah perbanding paling sederhana atau pecahan paling sederhana. 10 banding 3 masih bisa disederhanakan lagi? Udah nggak bisa. Ya, udah nggak bisa. Jadi hasilnya ada 10 banding 3 atau perbandingannya itu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, berat badan Nina 36 kg. Jika perbandingan berat Nina dan Nani 2:3, maka berat Nani adalah, ya, coba kita lihat sini, berat Nina 36. Berat perbandingan berat badan Nina dan Nani 2:3. Nina itu pembandingnya 2, Nani pembandingnya 3. Nah, seperti waktu itu saya sampaikan pada berikut video sebelum-sebelumnya. Nah, cara nyarinya adalah pembanding yang ditanya taruh di atas. Yang ditanya siapa? Dengan Nani ya, yang ditanya kan. Nani pembandingnya 3, maka 3 taruh di atas. Kemudian pembanding yang diketahui kan Nina. Ya, pembanding Nina berapa? 2, taruh di bawah. Kemudian dikali dengan berat Nina ya. Berat yang diketahui. Yang diketahui kan Nina 36. Jadi 3 kali 36 bagi 2 ya. Caranya gimana pembagian seperti ini? Mudah saja.
Bisa langsung 3 kali 36 bagi 2, ini 108 bagi 2 bisa. Atau bisa juga 36 bagi 2, sederhanakan. 36 bagi 2, 18. 18 kali 3, 54. Sama aja. Ya, sama saja. Itu hanya metode menurut saya. Kemudian yang ketiga, satu lagi ya, kita coba contoh soalnya. Yang ketiga, jumlah keliling dua buah lingkaran adalah 68 cm. Jika perbandingan keliling dua lingkaran 1:3, maka keliling lingkaran tersebut adalah, nah diketahui ada jumlah. Ingat kata-kata jumlah. Kalau kata-kata jumlah berarti pembandingnya nanti ditambah. Ya. Jumlah keliling dua lingkaran A plus B 68. Perbandingan keliling dua lingkaran P banding Q 1:3. P punya 1, ya pembanding 1, Q pembandingnya 3. Sehingga dengan rumus yang ada, kita diminta cari apa? Keliling lingkaran B. Nah, maka B sama dengan pembanding B taruh di atas. Karena pembanding B adalah Q, maka kita taruh di atas. Q nilainya berapa? 3. Lalu yang di bawah adalah yang diketahui. Karena di sini jumlah, ya kata-kata jumlah, maka pembanding di bawah ini adalah jumlah pembanding P plus Q. P-nya 1, Q-nya 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang ditanya taruh di atas pembandingnya. Kemudian yang diketahui taruh di bawah. Dikali berapa? Dikali 68. 68 adalah jumlah nilainya. Ya, 68 ini. Lalu diproses, kita lakukan proses perkalian. 3 kali 68 dibagi 4 sama dengan 51 cm. Jadi keliling lingkaran kedua adalah 51 cm. Ya, ya. Nah, demikian ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan mengenai skala, kemudian contohnya diulang lagi dari perbandingan. Nah, nanti mungkin pada video-video berikutnya kita akan contohkan beberapa soal, baik perbandingan, masih ada lanjutannya maupun skala. Karena skala belum dicontohkan lagi ya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa, kalau dikira ini bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman kalian, dimanapun berada, silakan untuk like, share, dan subscribe video-video ini, supaya video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya pada berikut video berikutnya. Salam.